أولئك على هدى من ربهم وأولئك halalan thayyiban. Ya Allah suruh yang kita makan itu apa? Selain dia halal, dia harus thayyib. Makanya kenapa ada redaksi hadis innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jeroan itu halal enggak? Halal. Tapi thayyib enggak? Enggak thayyib. Kalau kebanyakan makan jeroan, itu mau sholat subuh berat. Akhirnya nggak datang ke masjid, ditanya, "Bapak anu kemana?" "Aduh, asam uratnya lagi kambuh." Makannya yang halal tapi tidak thayyib. Makanya kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, apa itu makanan yang halal dan thayyib? Kata Imam Syafi'i, kullu ma akala rasul, semua yang dimakan oleh Nabi itu halal dan thayyib. Saya mohon maaf nih, saya tidak temukan riwayat hadis Nabi makan jeroan. Antum cari deh, karena Nabi makannya halal dan thayyib. Bukan nggak boleh makan, boleh, tapi jangan kebangetan. Yang sudah umur, ingat umurnya. Apa nih zaman sekarang, anak umur 24, 25 udah asam urat. Umur 30 udah encok. Karena biasanya encok tuh udah umur 60, 70. Itu pengaruh apa? Makanan. Karena yang kita makan tidak thayyib. Sedangkan Allah thayyib, Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Bagaimana kita mau sempurna ibadah kita kalau makanan kita tidak thayyib? Itu tidak bisa maksimal, karena banyak yang tidak thayyib yang masuk dalam tubuh kita. Para ulama kalau dia minum, dia lihat itu gelasnya. Kan sering kalau kita duduk di warteg ada es teh manis, gelasnya bir bintang, ada nggak? Itu kalau ulama salafus sholihin disuguhin begitu, dia nggak bakal minum. Kita bilang itu kan halal es teh manis, iya, tapi tidak thayyib bagi dia. Kenapa? Karena gelasnya ada lambang bir bintangnya, dia nggak bakal minum itu. Makanya kenapa ulama-ulama itu zaman dahulu tuh kasyaf, bisa tahu hati orang, bisa tahu karakter orang, karena yang dia makan halal dan thayyibah. Sayur diambil di belakang rumahnya, ikan dari empangnya, ayam dari kandangnya, yang masak istrinya. Mohon maaf, kita kalau makan di warung kita nggak tahu ini orang yang masak sholat nggak, bersih nggak, halal. Tapi thayyib kita nggak tahu, wallahu a'lam. Coba lihat, kita punya orang-orang tua, kita punya kakek-kakek dulu. Di mana dia pergi pulang siang makan di mana? Makan di rumah. Iya, makan di rumah dia. Atau kalau semuanya dia bakal pulang sore, dia bawa rangsum tuh. Saya punya majelis bawa bapak, majelis kecil, kajian rutin. Ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang kontraktor, segala macam. Ketika bahas tentang makanan thayyib ini, saya bilang sama mereka, coba nih pulang ke rumah, coba 1 bulan antum setiap kali berangkat ke tempat kerja bawa makan sendiri. Walaupun istrinya agak protes tuh, karena disiapin makan akhirnya. Bawa rantang, makan siang itu nggak usah ke
restoran. Coba 1 bulan. Nanti pertemuan kita berikutnya kita bahas ya. Subhanallah, mereka cerita, mereka coba 1 bulan bawa makanan dibuat sama istrinya. Ibadahnya jadi ringan. Mau berbuat baik mudah. Maksiat gampang mereka jauhi. Kenapa? Yang mereka konsumsi selama 1 bulan halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Begitu juga dengan makanan ini. Ketika Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Maka dalam hadis Nabi dikatakan kalau makan maka persiapkan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk nafas. Jangan sampai nggak diberikan nafas itu, ya, sampai megap-megap. Ada hadis Nabi yang cukup menarik. Rasul bersabda, "Aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah." Orang yang paling banyak laparnya pada hari kiamat. Aktsaruhum aksarun nas shiba'an fid dunya. Aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Kata Nabi, manusia yang ketika di dunia banyak kenyangnya, nanti di hari kiamat dia jadi orang yang paling lapar. Aktsarun nas shiba'an fid dunya. Manusia yang ketika di dunia sering kenyang masuk kategori orang nanti di hari kiamat paling lapar. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi disuruh sama Nabi panggil sahabat yang lain. Kata Nabi, kau pergi panggil dia. Nabi lagi perlu. Utusan Nabi pergi, orang itu lagi makan. Terus utusan Nabi balik lagi bilang sama Nabi, ya Rasulullah, orangnya lagi makan. Kata Nabi, baik, kalau begitu nanti kita panggil lagi. Setelah sekitar 15 menit begitu, 20 menit, Nabi katakan, pergi panggil lagi. Pergi panggil. Balik lagi utusannya, ya Rasulullah, orangnya masih makan. Sudah 2 kali. Selang 15 menit lagi, Nabi katakan, coba pergi panggil, mungkin sudah selesai makan. Pergi lagi ke sana. Balik lagi utusan, ya Rasulullah, belum selesai makan. Lalu Nabi bersabda, orang itu nanti sampai meninggal dunia perutnya tak pernah kenyang. Dan memang ternyata dia sampai akhir hayatnya hobi makan dan meninggal dalam keadaan kekenyangan. Ini yang panggil Nabi. Oh, Nabi panggil harus segera. Ini nanti dulu, tanggung kata dia. Kita yang panggil Allah kita, azan. Azan lagi duduk makan, entar dulu, belum selesai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang ketiga sekarang, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang zalim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika